Ya, selamat datang. Saat ini saya sedang testing SPWM dengan menu tambahan limitasi daya. Jadi daya output inverter bisa di limit secara manual, limitasi daya secara manual. Kalau yang sebelumnya belum ada settingan manualnya, jadi permanen. Misalkan pesan SPWM di limit 5000, akan saya limit 5000 dan nggak bisa diubah. Tapi yang sekarang bisa diubah di bawahnya 5000. Misalkan pesan 5000 akan saya beri settingan manual adjustable, bisa di limit dari 200 watt sampai dengan 5000 watt. Menunya ada di nomor terakhir, limit watt. Nah, di sini kemarin pesan 3500, maka saya limit maksimum di 3500. Ini bisa dinaik turunkan, naik terus, mentok di 3500, nggak bisa dinaikkan lagi. Kalau mau dinaikkan lagi bisa pesan di atasnya. Ini maksimal 25.000 watt, jadi bisa dinaikkan sampai dengan 25.000 watt. Karena di sini di limit di 3000, mungkin untuk keamanan sistem maka bisa di limit permanen. Tapi untuk di bawahnya bisa di adjust sendiri. Misalkan mau di limit di 300 watt. Nanti saya bebankan daya 300 watt, inverter akan mati, protek. Kemudian sistem ATS akan memindahkan beban ke PLN. Di sini bisa diperhatikan LED-nya hidup untuk menghidupkan relay ATS-nya. Saat saya bebankan daya, nanti LED-nya ini akan padam, artinya ATS berpindah ke PLN. Ini bebannya 1, 2, 3, LED-nya akan padam. Ini belum nyala, sebentar. Lepas. Ya, LED-nya sudah padam, LCD-nya juga tulisannya overwatt. Kapan inverter akan digunakan kembali? Ketika beban sudah turun di 300 watt sesuai dengan limit tadi, besarnya adalah setengah dari settingan yang tadi, manual limit watt tadi. Kalau 300 watt, maka ketika beban listrik sudah 150 watt, maka inverter akan menghandle beban kembali. Kan saya bebankan overwatt. Beban sudah turun, dalam 10 detik inverter akan menghandle beban lagi. Nanti relaynya fungsi. Nah, sudah nyala dalam 10 detik selama beban sudah di 150 watt atau setengah dari settingan limit watt tadi. Akan saya perjelas lagi. Masuk ke menu. Di sini misalkan trafonya 2000 watt atau 1000 watt dulu. Pakai trafo 1000 watt. Nanti inverter dibebankan 1000 watt, akan protek langsung berpindah ke PLN. ATS-nya langsung memindahkan beban ke PLN tanpa adanya jeda. Jadi continue, tidak sempat padam terlebih dahulu. Dan kapan inverter akan menghandle beban kembali? Ketika beban sudah berada di setengah dari settingan limit wattnya. Kalau 1000 berarti 500 watt. Nah, saat 500 watt beban peralatan di rumah, maka inverter akan menghandle kembali selama mendeteksi 10 detik. Misalkan sudah 500 watt, 1 detik, 2 detik belum berpindah. Inverter belum menghandle, 5 detik belum, sampai dengan 10 detik baru inverter akan menghandle beban. Jadi ada timernya di situ. Untuk memastikan beban benar-benar sudah turun stabil.
Jadi diberi timer selama 10 detik, timernya sudah permanen. Kalau 3000 watt berarti nanti inverter Protect di 3000, ATS berpindah ke PLN, dan ketika beban di rumah sudah turun di 1500 watt selama 10 detik, maka inverter akan menghandle beban kembali. Begitu sistem kerja dari limit watt manualnya. Kalau yang sebelumnya dia permanen, jadi nggak bisa diatur untuk limit di bawahnya itu, jadi harus diatur secara manual melalui trim pot yang ada di kit inverter atau di SPWM juga ada, kecil nih, nggak kelihatan fokusnya, ada di bagian ini. Begitu untuk pengaturan limitasi watt. Tujuannya untuk misalkan baterainya belum cukup, bisa diturunin dulu dayanya, nanti baterai udah ada baru kita naik upgrade secara bertahap dari baterai trafo kit inverter, kita bisa lebih leluasa untuk mengatur pemakaian dayanya. Atau misalkan mendung, cuaca mendung, kita nggak mau baterai terkuras banyak, bisa kita limit dayanya. Untuk fleksibilitas juga untuk sistem keamanan total dari perangkat PLTS rakitan di rumah. Kalau batas maksimalnya sengaja saya nggak naikkan lagi di limit supaya untuk keamanan kit inverternya. Atau misalkan inverter dijual ke orang lain, dia nggak bisa atur lagi karena sudah satu set dengan trafonya, begitu misalkan. Oke, sekian untuk sistem kerja limit watt dari SPWM Atmega. Terima kasih.